Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini kita akan membahas tentang memaafkan. Memaafkan orang lain bagi beberapa dari kita mungkin bukanlah suatu perkara yang mudah. Apalagi untuk memaafkan orang yang sudah berkali-kali menyakiti hati kita. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-13, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian." Tuhan menghendaki kita supaya saling memaafkan. Tuhan menghendaki kita supaya saling mengampuni. Dan kita tahu bahwa Tuhan sendiri pun telah mengampuni kesalahan dan dosa kita. Ketika kita mengakui segala dosa dan bertobat, maka Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Tuhan mau mengampuni kita karena Ia mengasihi kita. Karena Allah adalah kasih, dan kasih itu memaafkan. Kasih itu mengampuni. Tidak heran di dalam 1 Korintus 13 ayat 5, salah satu definisi kasih yang kita bisa lihat di sana. Kasih itu, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, kasih itu memaafkan. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu mengampuni. Dan Allah mengasihi kita. Itulah sebabnya Ia mengampuni kita. Karena Allah adalah kasih. Adakah dari antara kita yang sampai sekarang masih sulit untuk mengampuni orang atau memaafkan orang? Mungkin selama ini kita berusaha untuk mengampuni orang dengan kekuatan kita, dengan usaha kita sendiri. Tetapi kita tahu itu tidak akan pernah berhasil. Karena kita belajar hari ini bahwa hanya dengan kasih kita dapat mengampuni orang lain. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi teman-teman, kalau kita mau mengampuni, kalau kita ingin berhasil untuk memaafkan orang lain, mari kita minta dan terima kasih daripada Allah. Ketika kita menerima kasih daripada Allah, itu artinya kita menerima pengampunan daripada Allah. Dan bukan hanya pengampunan, dengan kasih yang kita terima itu juga, kita akan dimampukan untuk memaafkan orang lain. Itulah sebabnya di dalam buku Christ Object Lessons halaman 251 paragraf yang pertama dikatakan, "Tidak ada yang dapat membenarkan roh yang tidak memaafkan. Dia yang tidak berbelas kasih kepada yang lain menunjukkan bahwa dirinya tidak mengambil bagian dalam kasih karunia pengampunan Allah." Sekali lagi teman-teman, kalau kita menerima kasih daripada Allah, artinya kita telah menerima pengampunan daripada Allah. Dan kalau kita sudah menerima kasih, yaitu pengampunan daripada Allah tersebut, maka dengan kasih itu juga kita akan dimampukan untuk memaafkan, untuk mengampuni kesalahan orang lain. Sebaliknya, ketika kita masih sulit untuk mengampuni, memaafkan orang lain, itu adalah bukti bahwa kita masih menolak pengampunan Tuhan. Kita masih menolak kasih Tuhan tersebut. Karena kalau kita sudah menerima kasih, kalau kita sudah menerima pengampunan, artinya kita akan disanggupkan juga dengan kasih yang kita terima tersebut untuk juga mengampuni kesalahan orang lain. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan mau kita saling mengampuni, saling memaafkan. Allah yang adalah kasih. Allah mau mengampuni kita karena Ia mengasihi kita. Kalau kita mau memaafkan, mengampuni orang lain, jangan kita andalkan kekuatan kita, otot kita. Tetapi mari kita berdoa untuk menerima kuasa, untuk menerima kasih pengampunan, sehingga dengan kasih tersebut, kita pun dapat disanggupkan untuk mengampuni orang lain.
Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.